Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Vivo, terutama untuk HP Vivo yang baru dibeli ya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai karena saya akan membahas beberapa settingan yang mungkin belum teman-teman ketahui dan mungkin sangat berguna atau bermanfaat sekali dalam penggunaan HP Vivo agar lebih fleksibel atau mudah dalam penggunaannya. Nah, untuk setting yang pertama, kalian bisa masuk ke pusat kontrol atau quick panel. Nah, di sini teman-teman bisa mengurutkan menu-menu yang sering kalian gunakan di bagian urutan awal ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian juga bisa menambah ataupun mengurangi. Jadi kalian setelah masuk di bagian pusat kontrol seperti ini, kalian klik icon pensil. Nah, misalnya di sini untuk bagian atas ini kalian bisa ubah ke data seluler ya teman-teman ya. Nah, kalian cari di sini data selulernya di bagian mana. Nah, ini kalian klik lalu kalian geser ke atas. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa ubah S capture ini ke bagian atas ini. Kemudian di bagian yang samping ini kalian bisa ubah juga, geserkan ke bagian tampilan yang pertama. Jadi teman-teman silahkan urutkan menu-menu ini sesuai dengan yang sering kalian gunakan. Kemudian di bagian bawah juga ada menu-menu yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Kalian tinggal klik dan tahan lalu geser ke atas. Jika tidak digunakan bisa geser ke bawah ya. Klik dan tahan geser ke bawah. Nah, jadi itu untuk setting yang pertama. Kemudian setting yang kedua, teman-teman bisa lihat di bagian bawah, ini tombol navigasinya, tombol kembali ada di pojok kiri. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak biasa tombol navigasi, tombol kembalinya di pojok kiri, itu kalian bisa ubah ke kanan, atau kalian bisa ubah ke navigasi gestur jika kalian lebih suka full screen. Nah, jadi di sini kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, pilih di bagian sistem. Lalu kalian klik di bagian navigasi sistem. Nah, di sini teman-teman gulir ke bawah. Nah, kalian bisa lihat ini dia urutan tombol navigasinya. Kemudian gaya ikonnya yang seperti ini. Kalian silahkan pilih mau yang mana. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat untuk tombol kembalinya ada di pojok kanan, yang tadinya ada di kiri. Nah, jika kalian ingin menggunakan gestur atau full screen, bisa di sini kalian pilih navigasi gestur. Nanti tombol kembalinya akan hilang atau tombol navigasinya akan menghilang menjadi navigasi gestur ya. Nah, kalian silahkan pilih mau pakai yang mana. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar ataupun mematikan layar. Nah, jadi di sini kita ketuk 2 kali, maka layarnya akan terkunci ya. Nah, ini seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ketuk 2 kali, maka layarnya akan menyala. Jadi nggak perlu pakai tombol samping atau tombol daya lagi ya. Jadi tombolnya akan lebih awet. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah. Nah, di sini kalian klik di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini ada yang namanya gerakan pintar, kalian klik. Nah, di sini pilih hidupkan atau matikan layar pintar. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Biasanya itu kalau baru itu dia nonaktif. Kalian aktifkan yang ini ketuk 2 kali untuk membangunkan, kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan. Dan setelah aktif kalian silahkan ketuk di bagian layar yang kosong, maka sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya yaitu mengaktifkan persentase baterai dan gaya baterainya. Nah, di sini untuk yang HP baru itu biasanya tidak ada persentase baterainya. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali. Kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian silahkan gulir ke bagian bawah. Kalian cari di bagian yang namanya tampilan dan kecerahan ya. Kalian klik di bagian tampilan dan kecerahan. Lalu pilih bilas status. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada yang namanya gaya dan persentase baterai. Kalian klik. Lalu selanjutnya di sini untuk persentase baterainya kalian pilih ini. Tampilkan di luar ikon baterai ataupun di dalam ikon baterai juga bisa ya. Nah, di sini saya pilih yang di luar agar lebih jelas. Kemudian gaya baterainya bisa diubah vertikal ataupun horizontal ataupun lingkaran. Nah, kalian silahkan pilih sesuaikan dengan selera kalian. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat untuk persentase baterainya sudah aktif dan gaya baterainya juga berubah.
Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kecepatan jaringan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa menampilkan kecepatan jaringan yang sedang terhubung ke HP Vivo kalian. Nah, biasanya di bagian atas layar ini. Untuk mengaktifkannya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, pilih di bagian tampilan dan kecerahan, lalu gulir lagi, pilih di bagian bilang status. Nah, ini dia kalian aktifkan, tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, kalian bisa lihat ini sudah aktif dan sudah muncul di bagian atas layar HP Vivo kalian. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur waktu layar ya, karena untuk HP baru itu waktu layarnya memang cenderung lebih singkat. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi silakan masuk ke pengaturan. Lalu di sini pilih di bagian tampilan dan kecerahan. Lalu di sini ada yang namanya waktu tunggu layar ya, yang ini. Nah, biasanya default itu 30 detik. Nah, jadi kalian bisa ubah menjadi 1 menit ataupun 2 menit ataupun sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Nah, jadi waktunya akan berubah sesuai dengan yang sudah kita setting. Nah, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian tombol daya ya. Nah, jadi untuk kalian yang baru pertama kali, itu kalau ditekan tombol daya, itu tidak muncul opsi untuk mematikan ya, tetapi munculnya Google Assistant. Nah, jadi kita bisa ubah agar bisa mematikan daya dari sini. Caranya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian silakan gulir ke bawah, kalian cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Nah, di sini ada yang namanya tekan dan tahan tombol daya. Kalian klik, lalu pilih di bagian tekan dan tahan tombol daya. Nah, yang ini kalian pilih yang ini, aktifkan menu daya dan darurat ya. Nanti pada saat kalian menekan atau tekan dan tahan tombol dayanya, itu maka akan muncul seperti ini untuk mematikan daya ya. Jadi nggak muncul Google Assistant lagi. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang saya rasa tidak penting ya, teman-teman ya. Nah, jadi karena HP baru itu memang ada aplikasi-aplikasi yang terunduh atau terinstall dengan sendirinya. Nah, kalian bisa lihat untuk aplikasi-aplikasinya. Nah, jadi kalau kalian ketemu aplikasinya, misalnya yang ini nggak digunakan, kita hapus saja atau uninstall. Nah, klik pada aplikasinya, lalu pilih I di dalam lingkaran, lalu pilih uninstall, lalu klik OK. Maka aplikasinya akan terhapus atau teruninstall. Jadi aplikasi yang tidak digunakan itu dihapus saja, tujuannya agar tidak membebankan ruang penyimpanan di HP Vivo kita ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan fast charging di HP Vivo ini. Nah, jadi memang fast chargingnya itu biasanya kalau HP baru itu dia tidak akan aktif dengan sendirinya. Harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa aktif ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian silahkan gulir, kalian pilih di bagian baterai. Nah, lalu pilih kesehatan dan pengisian daya baterai. Nah, ini dia pengisian daya cepat. Nah, ini biasanya belum aktif, bisa kalian aktifkan jika belum aktif. Kemudian ini optimalisasi pengisian daya ya. Nah, ini kalian aktifkan juga untuk melindungi baterai kalian agar usianya lebih panjang dan lebih awet. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan setting di bagian keyboard ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke bagian misalnya pencarian, tujuannya untuk menampilkan keyboard. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk angka di tombol keyboardnya belum muncul ya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkannya agar lebih mudah digunakan. Nah, jadi di sini kalian silahkan klik di bagian ini, munculkan keyboardnya terlebih dahulu, lalu pilih di bagian yang pojok kiri, di bagian kotak yang ada 4 kotak, lalu kalian klik di bagian pengaturan atau lainnya yang ini. Nah, di sini kalau HP Vivo itu kita menggunakan emoji keyboard ya teman-teman ya. Kalau HP Android lainnya itu umumnya menggunakan keyboard atau Google Keyboard. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian yang ini, masukkan. Nah, kalian bisa aktifkan yang ini, baris nomornya kalian aktifkan. Kemudian biasanya saya akan mematikan ini, koreksi otomatis. Jadi kita lebih bisa chatting ataupun menulis secara singkat ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk setting keyboardnya. Kita keluar. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah
muncul ya teman-teman ya, angkanya ini udah muncul. Nah, kemudian biasanya kalau di Google Keyboard ini kalian bisa klik dan tahan lalu geser ke atas, ditambahkan di toolbar ini ya. Kayaknya ini nggak bisa ya teman-teman ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan yang ini, keyboard melayang juga bisa jika mau. Nah, seperti ini bisa diatur ukurannya. Kemudian ini bisa dikembalikan juga seperti normal, tinggal ditarik ke bawah aja. Kurang lebih seperti itu untuk setting keyboardnya agar lebih mudah digunakan. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan riwayat notifikasi. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Tujuannya adalah agar notifikasi yang mungkin penting tetapi kalian lupa atau ada pesan yang terkirim kemudian dihapus lagi, kalian bisa melihatnya ya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke bagian notifikasi. Nah, di sini ada yang namanya history notifikasi. Nah, jadi biasanya itu dia nggak aktif seperti ini, jadi nggak akan ada riwayat yang tersimpan di sini. Jadi kalian bisa aktifkan, nanti akan ada riwayat yang tersimpan setelah masuk notifikasi di HP Vivo kalian ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalian bisa klik dan tahan di bagian layar kosong. Nah, misalnya ini widget jam belum ada, kalian bisa klik di bagian widget. Nah, kalian bisa klik dan kalian pilih widget jam yang kalian inginkan. Nah, kalian tinggal klik dan tahan lalu geser ke atas ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambah berbagai widget atau tampilan lainnya yang kalian butuhkan. Klik dan tahan, ataupun cubit dua jari seperti ini. Lalu pilih widget. Nah, di sini banyak sekali, misalnya cuaca dan lain-lain ya, bisa ditambahkan jika kalian mau. Kemudian kalian masuk lagi di bagian ini, klik dan tahan di bagian layar kosong atau cubit dua jari. Kemudian pilih pengaturan beranda. Nah, di sini kalian bisa pilih gaya layar depannya ya. Nah, ada yang pakai laci dan ada yang standar. Nah, kalian silahkan pilih aja suka yang mana. Nah, kemudian selanjutnya ini tata letaknya ada dua pilihan ukuran ya. Kalian silahkan pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya di sini bisa dikunci tata letaknya. Kemudian ini ada Google Discover, biasanya aktif yang seperti ini, ada berita ini. Nah, jika tidak suka, kalian bisa matikan ya. Nah, Google Discover-nya bisa dimatikan. Kemudian di sini ada transisinya bisa dipilih, ada berbagai pilihan dan berbagai model ya. Nah, seperti itu teman-teman silahkan atur aja tampilan layar depannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian yang terakhir biasanya saya akan mengaktifkan kunci layar untuk keamanan HP Vivo kita ya, agar lebih privat dan tidak bisa diakses sembarang orang. Jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Lalu silakan kalian cari di bagian yang namanya keamanan. Nah, keamanan kalian klik, lalu pilih kunci layar. Nah, di sini kalian bisa pilih ada berbagai pilihan, saya contohkan pola. Lalu kalian buat kunci yang kalian inginkan, lalu klik berikutnya. Lalu konfirmasi satu kali lagi, lalu klik OK. Nah, di sini saya sarankan untuk ini kalian pilih yang tengah ya, tampilkan konten sensitif hanya saat tidak terkunci, lalu klik selesai. Kemudian teman-teman juga bisa mengaktifkan sidik jari kunci wajah ya. Nah, jadi bisa lebih fleksibel dalam mengunci HP kalian. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Apabila ada tambahan yang lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lainnya juga tahu untuk setting-settingan yang lainnya yang kalian ketahui. Sekian saja untuk informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.